menginformasikan tentang pengertian K3, konsep dan tujuan dari K3. Jadi K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta untuk menjaga kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut para ahli dari World Health Organization atau WHO, pengertian K3 adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, pelindungan bagi pekerja dalam pekerjaan dan risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, K3 adalah segala upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di tempat kerja agar terhindar dari risiko dan kecelakaan akibat penyakit kerja. Yang pertama ada kesehatan postur kerja. Jadi kesehatan postur kerja itu sangat penting. Biasanya kita duduk terlalu lama dengan postur yang membungkuk atau tanpa ada sandaran punggung, itu bisa menyebabkan nyeri otot atau cedera dari tulang belakang. Upaya pencegahannya itu gunakan kursi yang ergonomis dengan sandaran punggung yang pengaturannya tinggi, memastikan meja dan layar komputer berada pada setinggi mata, jadi tegap kita melihatnya, dan lakukan stretching sebelum duduk atau setelah 30 menit sampai 60 menit sekali. Yang kedua itu ada kesehatan mata dan radiasi layar. Di era digital ini kita banyak menghabiskan waktu di depan komputer atau di depan laptop, dan paparan radiasi itu dari layar dapat menyebabkan kelelahan mata atau mata kering, dan juga kalau terlalu lama penglihatan bisa menjadi kabur. Upaya pencegahannya itu kita atur jarak dan posisi layar, jadi dari mata ke layar laptop atau komputer bisa berjarak 30-50 cm, gunakan kacamata radiasi, dan juga pastikan pencahayaan ruangan baik, jadi tidak remang atau tidak gelap. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep ketiga yang ketiga, yaitu keamanan data dan informasi. Jadi apa sih yang dimaksud itu? Keamanan data itu, keamanan data dan informasi maksudnya mengamankan data perusahaan dan pelanggan dari pembobolan atau pencurian, di mana itu akan mengakibatkan kerugian finansial, reputasi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen stres dan beban kerja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan manajemen stres dan beban kerja? Jadi di mana ada seorang karyawan, dia itu harus bisa memanajemen beban pekerjaan dia agar dia tidak kelelahan dan juga penurunan performa serta kesalahan saat bekerja. Selanjutnya adalah kesehatan mental dan sosial. Jadi maksudnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif, sportif, dan juga bebas dari perundungan atau pengucilan. Selanjutnya adalah pencegahan resiko listrik. Apa sih yang dimaksud dengan pencegahan resiko listrik? Pencegahan resiko listrik itu dimana yaitu konsep dimana perusahaan itu melindungi karyawan atau pekerjanya dari bahaya listrik seperti kebakaran, kesetrum, dengan cara instalasi dan peralatannya sudah terinstal dengan aman. Yang terakhir itu ada konsep penataan kabel dan peralatan. Kita bisa menata kabel dan peralatan itu menjadi satu tempat gitu atau yang rapi agar tidak terjadi konslet atau kebakaran. Bisa dengan alat strap ini, atau bisa pakai kabel tis atau alat yang bisa mengikat lah. Lalu selanjutnya
ada tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerja dapat meningkat. Kayak asuransi lah dari suatu company atau perusahaan gitu. Selanjutnya, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Itu kayak misalkan BPJS tenaga kerja, ketenaga kerjaan gitu. Kalau dari negeri atau sama sih swasta juga. Selanjutnya yang ketiga ada untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Biar semuanya terstruktur dan terprosedur lah keselamatan dan kesehatan kesehatan kerjanya.